Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan di video kali ini kita udah lama nggak review ayam dan kita bakal review lagi nih ayam yang menurut gue di 1 jutaan lumayan underrated dan lumayan unik ya dia, yaitu si Fosi IM4. Yang bikin unik dia itu build quality-nya udah pakai CNC aluminium dan juga ini open back. Ngingetin gue sama Tanjin Force ya, tapi lebih mahal harganya, ini lebih budget friendly. Video reviewnya ini bakal seperti review-review iPhone ayam lainnya ya, jadi bakal lebih ke arah organik aja, bakal kita ngobrol aja daripada ke b-roll yang technical gitu. Jadi lebih ke experience gue selama pakai ini, kira-kira semingguan gimana rasanya. Tapi sebelum kita masuk, harganya lebih tepatnya 1 jutaan berapa? Kalau gue lihat di websitenya si Fosi Audio sih, atau kalau misalnya kita lihat di Tokped ya gitu ya, yang lebih make sense, dia jual tuh kira-kira harga di sekitar 1,6 jutaan. Pakai diskon Tokped ya, give it or take 1,5-1,4 juta. Yang untuk spek yang dikasih dan suaranya sih ini lumayan oke banget. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ayam ini, gue juga bakal taruh linknya ada di deskripsi yang pastinya. Jadi kita langsung aja moving on. Untuk kelengkapannya apa aja. Ini boxnya untuk harga 1 jutaan sih lumayan keren ya, lumayan komplit gitu. Dia boxnya gede dan lumayan kerasa premium juga. Kalau misalnya kita mau lihat kelengkapannya seperti apa, gue udah taruh itunya di sini ya untuk si casingnya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat nih, kalian udah bakal dapat carrying case atau case ya, casing. Dan ini lumayan bagus kualitasnya. Di dalam carrying case ini kalian bakal dapat 3 jenis ear tips. Nanti gue bakal bahas ear tips yang paling bagus mana. Kalian dapat base ear tips, balance ear tips, dan deep bass ear tips. Dan ini improvementnya menurut gue sih nggak gede banget gitu ya, nggak kayak switch di Truth Ear Zero gitu dari bass ke non bass. Dia incremental, nggak terlalu gede tapi lumayan kerasa untuk improvement dari non bass ke bassnya. Nah, untuk kelengkapan di box sendiri selain di case itu kalian dapat yang pastinya user manual. Ya, gue nggak tahu apa orang baca kayak gini, dan dikasih thank you card juga gitu. Tapi ya cuma segitu aja karena semua aksesoris yang dikasih tadi gue udah bilang ya ada di case-nya sendiri yang tadi gue udah lihat ya, ear tips dan kawan-kawan. Terus kalian juga dapat ini nih, keren. Dapat brass filter. Karena dia bawaannya kan kayak plastik filter ya, kalian dapat brass filter kalau misal mau ganti atau misal rusak gitu si filternya. Dan kalian dapat whole filter, nggak cuma atasnya doang. Harga segini loh, that's pretty good ya untuk kelengkapannya. Dan casingnya pun it's not that bad ya, ini basic case lah. Tapi untuk harga 1 juta, I'll take it lah. Biasa 1 juta kan dikasihnya kayak pouch doang gitu. Dia dikasih case, pretty good. Seperti itu untuk kelengkapannya sih, basic-basic aja, simple. Dan kalau misalnya kita mau bahas selanjutnya, yaitu dari technical spec-nya, ya kalian bisa lihat di sini kalau misalnya kalian penasaran ya, BAM. Tapi yang bikin gue lumayan tertarik yang pasti dari si dual cavity dynamic driver, dia 1DD ya, tapi dia lumayan besar di 10 mm dan 21 ohm, terus dia yang pastinya open back, jadi lumayan unik gitu. Terus kita bahas juga untuk build quality. Ini yang oke banget di harga segini. Karena banyak ayam lain yang harganya lebih mahal tapi masih pakai resin, kabelnya agak kurang oke. Ini sih menurut gue kabelnya udah bagus banget ya. Dia kabelnya pasti pakai kayak stitching S gitu yang gue suka. Dan dia yang pasti sangat lemes ya, tuh kelihatan langsung jatuh aja, jadi nggak gampang tengol. Kabelnya juga kualitasnya bagus, dan yang gue suka dari build quality-nya, dia terbuat dari aluminium nih, CNC aluminium ya, jadi kerasa banget, premium banget gitu. Walaupun dia CNC aluminiumnya nggak di kayak poles gitu, cuma dibikin kayak matte gini, tapi gue suka ini kelihatannya lebih industrial, lebih kayak prototype look. Gue sih suka, dan desain logo Fosi-nya juga dia kayak di emboss gitu buat open back-nya. Lumayan kreatif, lumayan bagus. Overall sih gue suka. Cuma mungkin kalau misalnya mau bilang kelemahannya, kalau misalnya kalian pakai ayam yang aluminium gini, make sure rumah kalian udah di ground ya listriknya. Karena kalau nggak, bakal nyalur ke sini terus bakal nyetrum kuping kalian. Itu sih lebih ke you problem. Jadi jangan lupa harus di ground sih kalau rumah. Kalau pakai ayam kayak gini. Atau in general, rumah kalian harus di ground. Oke, terus untuk desain. Desain ini menurut gue oke juga. Dia lebih ke full matte. Tadi gue udah bilang juga logo Fosi-nya kelihatan simple tapi oke. Dan yang gue suka dari desain ini tuh yaitu penempatan left and right. Jujur, gue udah tes banyak ayam ya, kayak Tanjim, Kiwi Ears gitu. Kawan-kawan banyak lah, Mundro. Dan yang bikin gue kesel sama mereka, ada beberapa, gue jujur lupa lagi merek yang mana, tapi ada salah satu dari merek itu yang di harga 4-5 jutaan pun, dia nggak dikasih tahu mana left and right. Karena walaupun gue udah sering denger ayam, gue kadang suka lupa mana left and right gitu. Jadi ya, yang bikin gue suka di sini, dia dikasih tahu left and right-nya kan. Tuh, ini right, ini left. Tapi nggak cuma di si earphone-nya doang, nggak cuma di housing-nya doang. Di kabelnya juga ini dikasih. Jadi kalau misalnya kita mau lihat nih,
Kita cabut salah satu aja, kita cabut yang kiri. Nah, kalau kita cabut tuh, ini kelihatan ya. Nah, warna biru. Karena warna biru kan pasti kiri dan warna merah pasti kanan. Jadi dikasih tahu gitu. Yang bikin menurut gue itu sangat penting ya. Karena biar bisa lebih cepat pemasangannya, nggak usah mikir dulu. Dan kadang kalau gue pakai IM yang nggak dikasih tahu gitu si kanan kirinya, itu biasanya gue harus ke YouTube dulu dan harus nyari left and right suara, takutnya salah. Jadi itu yang menurut gue sangat appreciate, dia udah dikasih mana kanan kiri. Cuma yang gue kurang suka dari IM ini memang dari cable atau dari si plug-nya. Dia udah 3.5 mm yang pastinya. Cuma kalian nggak dikasih 6.3 converter ya di box-nya. Dan ini nggak detachable sayangnya. Karena kalau misalnya kita lihat trifle-nya, misal Tanjim Nora, dia udah detachable kan. Jadi ya mungkin fungsi kedepannya kalau bisa dibikin ini detachable, jadi gue bisa ganti ke 4.4 balance. Wah, itu pasti lebih mantap sih. Tapi itu aja kelemahannya untuk si IM ini. Masalah build dan desainnya dia sayangnya belum bisa di detachable untuk plug-nya sendiri. Soalnya zaman sekarang udah mulai banyak IM yang harga 1 jutaan bisa dilepas gini. Yang gue suka juga, ini IM cukup enteng ya. Kalau misalnya kita mau ukur beratnya, nih, kita ukur. Hello, Cana. Dia cuma di 16 gram ya, sekitar 7-8 gram untuk kanan kiri ya, gitu. Dan itu enteng banget. Ini pakai ear tips dan kabel juga tadi. Terus kalau misalnya gue pakai ke kuping, damn dude. Ini comfortnya enak, tapi ear tipsnya harus bener ya. Ini gue pakai ear tips yang base. Kalau gue pakai ear tips yang tadi itu gue pakai yang bukan base, gue pakai ear tips yang balance. Yang ini nih, yang balance ya, gue ini kurang suka karena dia tuh nggak tinggi ya. Bisa kita lihat gue pakai yang antara dua ini, medium atau large. Dia tuh nggak tinggi, jadi kadang si ujungnya ini tuh suka ngegaruk-garuk kuping dan bikin sakit. Jadi gue kurang suka yang balance, tapi yang pasti kuping orang berbeda. Paling enak sih di bass karena suaranya juga menurut gue, nanti kita bakal bahas sound quality-nya, nggak terlalu berubah, malah gue lebih prefer ini. Soalnya kalau di balance agak sedikit shouty. Tapi kita balik aja bahas untuk tadi si comfortnya. Ini comfortnya king banget sih. Pertama, untuk nozzle-nya, kalau misalnya kita buka, ini nozzle-nya nggak terlalu gede-gede amat ya, dan dia tuh nggak terlalu kayak masuk banget gitu. Jadi kalau misalnya dipakai kuping, dia nggak bakal kerasa kayak pengen ngebuka lubang kuping kalian gitu. Terus ditambah lagi, ini enteng banget. Jadi kalau misalnya gue pakai ke kuping itu, ini kayak feather gitu, kerasa kayak nggak pakai earphone. Dan gue bisa pakai ini selama mungkin tanpa kuping gue ya, dari outer lubang kuping gue kerasa capek, kerasa linu gitu. Kalau di Kiwi Ears Astral, karena dia gede nozzle-nya, itu karena suka kayak gitu. Kalau di sini nggak ada, enak sama sekali, enteng, no problem. Dan ini ear tips yang si base-nya juga pas banget di kuping gue. Masukin langsung, cep, nggak isolasi dan nggak ada leaking sama sekali. Untuk comfort sih, pakai ear tips bawaan pun ini udah enak banget gitu, nggak ada masalah sama sekali. Terus kita moving on, kira-kira bagaimana untuk sound quality. Nah, ini yang gue mau bahas ya. Untuk sound quality, kita bahas sebagai as a whole aja. Gue nggak bakal dibagi-bagi untuk gaming sama musik gimana. Bakal bahas gue experience-nya seperti apa. Gue pakai IM ini mostly sih untuk main game bareng temen. Dan juga gue pakai untuk dengerin musik pas lagi editing most of the time. Kita bahas dulu untuk si ear tipsnya, perubahan suaranya seperti apa, baru kita bahas gimana actual sound quality. Kalian dikasih 3 jenis tadi kan, yang deep bass, bass, dan balance. Oke, itu kecabut ininya. Nah, deep bass, terus ada bass, dan balance, 3 ini. Di antara semua, yang paling gue suka, yang tengah-tengah yang bass, itu perfect balance. Kalau yang balance, gue jujur, enak suaranya memang, cuma agak terlalu shouty dan agak terlalu flat ya menurut gue untuk si bass-nya. Jadi gue sih agak kurang suka. Gue jujur kurang suka IM yang terlalu banget shouty. Jadi di balance gue agak kurang seret. Tapi kalau di bass, wah ini perfect banget. Kalau di deep bass menurut gue agak terlalu bassy untuk kesukaan gue. Jadi agak sedikit ketutup untuk masalah high treble-nya dan sedikit mid range-nya. Tapi kalau di bass dia masih bisa semua. Bass ear tips tuh dia kayak balance ear tip tapi nggak terlalu shouty dan bass-nya lebih kerasa, jadi lebih kerasa, jauh lebih fun, dan yang pastinya lebih versatile buat lagu yang lebih banyak. Jadi gimana untuk sound quality-nya kalau misal gue dengerin musik? Musik yang gue dengerin di IM ini mostly sebenarnya musik-musik J-pop yang pastinya ya, banyak-banyak. Dan rata-rata vokalnya cewek, ada vokal cewek yang berat, yang keras gitu, yang high pitch. Overall kalau misalnya kita ngomongin vokal sendiri, di sini bagus.
Yes, yang pasti di harga 1 juta vokalnya nggak bakal sejernih yang 3-4 jutaan kayak Astral, kayak Tanjim Origin, nggak bakal segitu. Tapi dibanding sama rivalnya misal Tanjim Nora gitu, ini lebih jernih gue rasa. Lebih jernih dan lebih berlayer, jadi nggak flat aja gitu, nggak boring. Enak didengar, ada bassnya yang bikin kerasa lebih bulat, jadi vokalnya ini kerasa enak. Cuma yang bikin kurang kalau misalnya kita ngomongin treble di sekitar frekuensi 12 kHz gitu ya, ini agak sedikit shouty, agak sedikit fatiguing kalau misal kalian dengerin lagu yang instrumennya bener-bener kayak nusuk gitu. Misal kalau misalnya dengerin kayak Brightest Heart gitu ya, dari itu si Oguri Cap, lumayan kerasa, lumayan si Ido beatnya tuh agak kerasa nusuk dikit, tapi kalau misal gue denger lama-kelamaan, lumayan adaptasi. Jadi, kalau kita ngomongin masalah shoutiness-nya tuh, dia awal kerasa tapi lama-kelamaan jadi oke. Jadi, giri-giri lah bahasa Jepangnya. Jadi, hampir bikin gak enak di kuping, tapi masih enak ternyata gitu. Itu yang gue rasa dari vokalnya. Agak sedikit susah di-explain, tapi seperti itu. Untuk vokal dan high treble instrumen. Dan kalau kita ngomongin mid-range ya, suara-suara mid-range yang seperti vokal cowok gitu, terutama kayak misal instrumen-instrumen yang di mid-range, ini gue rasa agak sedikit mundur, jadi nggak terlalu kedengeran. Dia benar-benar V-shape ya, benar-benar fokusnya ke bass sama ke vokalnya yang absolutely jernih di harganya. Untuk mid-range sedikit mundur, tapi masih present kok, masih kedenger, tapi nggak bakal se-forward atau sedepan IM-IM lainnya yang lebih mementingkan mid-range kayak misal Tanjim Force gitu, nggak seperti itu. Tapi udah oke banget. Bass pakai ear tips bass, menurut gue ini bassnya bukan yang kayak Truth Ear Zero yang on your face kedengeran. Dia bassnya kalem, smooth ya. Roll overnya kadang terlalu panjang di beberapa lagu, tapi masih enak. Dan menurut gue sih, bassnya ini pas banget. Dia tuh ada kalau misal butuh. Itu bass yang gue suka dan dia seperti itu pakai ear tips bass. Enak bassnya, gak ngeganggu yang lain dan cukup enjoyable. Kalau misal mau dibandingin sama ayam lain tuh, ini bassnya ngingetin gue sama... bukan kayak Tanjim Force sih, ini lebih ke Truth Ear Hexa bass ya, kalau misalnya kalian inget ya. Jadi nggak terlalu on your face banget, tapi kerasa dan bikin lagunya fun. So, seperti itu, enak buat dengerin lagu. Kira-kira gimana untuk main game? Untuk main game sih ini enak juga. Cuma memang untuk soundstage dia bukan yang paling luas ya, wajar kayaknya IM. Tapi untuk pinpoint musuh gitu itu masih cukup enak. Dan gue suka pakai buat main roguelike sih sebenarnya bareng temen. Main Baroni gitu bareng temen gue. Dan pakai earphone ini yang pastinya kerasa oke. Suara vokal temen gue di Discord dan suara in-game masih bisa keseparasi, nggak kayak numpuk di satu area. No problem at all. Jadi seperti itu mungkin review gue untuk si pair of IM ini, si Fosi Audio IM4. Overall, untuk harga 1 juta, dia cukup worth it menurut gue. Di harga segitu dia punya suara yang menurut gue fun dan all-rounder suaranya. Terus karena dia open back, jadi gue rasa airiness-nya itu kerasa banget ya. Jadi kerasa keluar suaranya, kerasa lebih oke. Makanya buat gaming tadi gue bilang, dia walaupun bukan paling luas gitu, nggak headphone level, tapi bagus separasinya, kerasa enak gitu. No problem at all, walaupun ini cuma satu driver, no problem. Dan untuk harga 1 jutaan gitu, kalau misal gue harus pilih antara Nora sama IM4, gue sih lebih milih IM4 ya. Dan kalau misal gue harus pilih antara Hexa sama IM4, kalau misal gue bisa dapat Hexa di 1 jutaan sih, gue masih milih Hexa ya. Tapi Hexa sekarang hampir punah, ini bisa jadi penggantian cukup bagus. Walaupun ini agak kurang di mid-range-nya dibanding sama Hexa, tapi dia treble-nya menurut gue lebih tertata dibanding Hexa yang agak amburadul di frekuensi atasnya. Seperti itu untuk konklusinya. Kalau misal kalian mau beli barangnya, gue bakal taruh link di deskripsi. Kalian bisa juga beli X review-nya, tapi kayaknya udah habis ya pas videonya rilis. Again, segitu aja videonya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah, atau misalnya kalian ingin gue nge-review IM lainnya, komen di bawah juga. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye.